Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Yahya Ayas, NPM 21130220052. Saya di sini akan membahas sistem reproduksi manusia. Pengertian reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi. Sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Organ-organ sistem reproduksi pada manusia. Organ sistem reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Yang organ reproduksi luar itu ada penis. Penis merupakan organ kopulasi, yaitu hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat khitan atau sunat. Kedua ada skrotum. Skrotum merupakan selaput membungkus testis yang merupakan dinding testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Dan yang organ reproduksi dalamnya ada testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Dalam testis banyak terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Terus ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Dan ada juga vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat, berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesicula seminalis. Ada juga saluran ejakulasi, merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesicula seminalis dengan uretra. Dan terakhir uretra. Uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Yang kedua, organ sistem reproduksi wanita. Terdapat dua bagian juga, yang di luar dan dalam. Organ reproduksi luar yaitu ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Kelenjar ini berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Dan juga klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva, sering disebut dengan clentit. Dan juga ada labia mayora, merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luar dan membatasi vulva. Terus ada labia minora. Labia minora merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Dan selanjutnya organ reproduksi dalamnya yang terdiri dari vagina. Vagina adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan uterus ke alat kelamin bagian luar tubuh. Dan juga ada ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita. Terus ada leher rahim atau serviks. Serviks atau leher rahim adalah organ yang menghubungkan antara vagina dengan rahim, sama seperti organ tubuh lainnya. Leher rahim juga rentan terkena infeksi dan peradangan yang disebut dengan cervicitis. Dan juga ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Terus ada yang terakhir uterus. Uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Ini adalah contoh organ reproduksi pada pria, dan sini ada contoh organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya adalah kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonorea. Gonorea bisa disebut juga kencing nanah. Itu infeksi bakteri menular seksual yang jika tidak diobati dapat menyebabkan infertilitas.
Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi tanda-tanda keberadaan infeksi meskipun tidak ada. Dan yang kedua ada sifilis. Sifilis disebut juga raja singa. Infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Sifilis terjadi dalam beberapa bertahap dan gejalanya bervariasi pada setiap tahap. Dan selanjutnya ada herpes genitalis. Penyakit menular seksual umum yang ditandai dengan nyeri dan luka pada alat kelamin disebabkan oleh virus herpes simplex. Penyakit ini dapat mempengaruhi pria maupun wanita. Selanjutnya AIDS. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani atau cairan vagina. Dan ada trichomoniasis vaginalis. Trichomoniasis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Itu salah satu infeksi menular seksual yang paling umum. Faktor risiko meliputi pasangan seksual yang berganti-ganti dan tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Dan ada klamidiasis. Penyakit menular seksual umum yang mungkin tidak menimbulkan gejala. Klamidia mempengaruhi orang-orang dari segala usia, tetapi paling sering terjadi pada wanita muda. Dan yang terakhir ada Candidiasis vaginalis. Candidiasis vaginalis merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida. Jamur ini dapat tinggal di berbagai tempat dalam tubuh seperti mulut, tenggorokan, usus, lipatan kulit, serta vagina dan biasanya tidak berbahaya walau terasa cukup mengganggu. Selanjutnya, pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Itu cara menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Upaya menjaga kesehatan organ reproduksi wanita yaitu dengan menjaga kesehatan vagina. Caranya sebagai berikut. Membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, misal dilap menggunakan tisu setelah terkena air, terus menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat, tidak terlalu ketat, menghentikan kebiasaan menahan buang air. Apabila menggunakan obat-obatan antiseptik, cukup 2 minggu sekali, yaitu di pertengahan siklus menstruasi. Terus tidak memberi bedak pada daerah vagina karena dapat menimbulkan kanker. Dan yang cara menjaga kesehatan organ reproduksi prianya itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk organ reproduksi itu. Pertama, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, menghindari minuman beralkohol dan rokok, melindungi testis selama beraktivitas, misalnya dengan cara menggunakan celana yang tidak terlalu ketat. Terus menerapkan pola hidup sehat, misalnya dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan menciptakan ketenangan psikis. Nah, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.